بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Di awal pertemuan ini saya kembali mengajak untuk kita memuji, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memperkenankan, memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kajian yang telah berlangsung sebelumnya sebanyak 3 kali, mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 219 Hijriah. Dalam kajian sebelumnya kita telah memulai paragraf yang membahas tentang esensi keimanan, konsep keimanan dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tema ini, paragraf ini, karena masih ada poin-poin yang berkenaan dengan pembahasan ini yang belum tuntas dalam pertemuan sebelumnya. Saya kembali membacakan teks yang beliau tulis. Beliau mengatakan, wa annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu wa la yanfa'u qaulun illa bi'amalin wa la amalun wa qaulun illa biniyatin wa la qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnatin. Ini teks yang beliau tulis terkait dengan konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebelumnya kita tentu masih ingat bahwa beliau di awal buku ini mengatakan as-sunnatu indana. Sunnah menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimaksudkan adalah sunnah ini dalam pandangan ahli akidah, yaitu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan wa annal imana qaulun wa amal, dan bahwa iman itu mencakup ucapan dan amalan, perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal, dan tidak bermanfaat ucapan itu kecuali jika dibarengi dengan amalan. Wala amalun wa qaulun illa biniyah, dan amalan dan ucapan itu tidak juga berguna kecuali jika dilandasi atas niat. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah, dan juga tidak berguna ucapan dan amalan serta niat itu kecuali jika dilandasi atas sunnah. Ini paragraf yang terkait dengan ini. Lalu 2 paragraf berikutnya atau 3 paragraf berikutnya beliau menukil perkataan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, guru beliau. Beliau mengatakan, wa sami'tu Sufyana yaqul al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Saya mendengarkan Sufyan mengatakan iman itu mencakup ucapan dan amalan.
bertambah dan berkurang. Juga beliau menukil kisahnya ini di saat itu saudaranya Sufyan ibnu Uyainah yang bernama Ibrahim ibnu Uyainah protes kepada Sufyan. Beliau katakan, ya Aba Muhammad, la taqulu yanqus. Jangan kamu katakan iman itu berkurang. Maka Sufyan marah dan mengatakan, uskut ya sabi. Diam kamu wahai anak kecil. Bal hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu berkurang, bahkan kadang sampai tidak tersisa sedikit pun di antara iman itu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini teks yang dituangkan di dalam buku ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perkataan dan tulisan Al-Humaidi yang singkat ini kaitannya dengan konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah hal yang mujma', yang disepakati oleh para ulama salaf. Ini adalah hal yang konsensus bagi mereka. Yang lalu telah dinukil perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada sisi bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, begitu juga niat. Dan bahwa ini adalah merupakan konsensus para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka yang sempat ditemui oleh Imam Syafi'i. Ya, ini di antara nukilan yang terkait dengan ini. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu sampai mengatakan, saya telah menjumpai lebih dari 1000 orang, 1000 ulama di berbagai penjuru dunia di masa itu. Beliau menyebutkan beberapa negeri di saat itu. Saya menjumpai lebih dari 1000 orang. Lalu disebutkan di antara ulama-ulama yang disebutkan oleh beliau di saat itu, ini sebahagian kecil saja, dan beliau mengatakan bahwa sengaja beliau hanya sebutkan sebagian kecil untuk tidak panjang pembahasannya. Lalu beliau menyebutkan setidaknya 44 orang atau 45 orang di antara ulama-ulama yang beliau jumpai, dan semuanya mengatakan tidak ada satu pun di antara mereka yang menyelisihi bahwa iman itu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, iman itu mencakup amalan dan ucapan, atau ucapan dan amalan. Di dalam nuskha yang ada, kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang beredar saat ini, tidak ditemukan di nuskha itu perkataan Yazid wa yanqus, tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari pada jilid pertama halaman 47, beliau menukil bahwa Imam Bukhari mengatakan ketika menyebutkan sejumlah ulama yang lebih dari 1000 orang itu, beliau mengatakan bahwa mereka semua mengatakan tidak ada satu pun yang menyelisihi bahwa iman itu mencakup ucapan dan amalan, ucapan dan perbuatan, perkataan dan perbuatan. Lalu beliau mengatakan wa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tambahan ini wa yazidu wa yanqus, kata sebahagian di antara para peneliti, boleh jadi Al-Imam Ibnu Hajar
beliau sempat membaca naskah lain dari naskah yang ada saat ini, dari Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Lillalikai yang tadi disebutkan. Syahidnya di sini bahwa Al-Imamul Bukhari itu menukil lebih dari 1.000 orang ulama yang beliau sempat jumpai, bahkan berpuluh-puluh tahun beliau keliling, sampai disebutkan di situ lebih dari 40 tahun, itu semua mereka yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu mengatakan al-imanu qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini persoalan yang telah dibahas oleh para ulama klasik, ulama salaf, dan semua konsensus bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, dan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Begitu juga Al-Imam Ibnu Battah menukil hasil kodifikasi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Salam, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, dalam kaitannya dengan persoalan ini. Beliau menuliskan setidaknya ada sekitar 133 ulama yang dikoleksi oleh Al-Imam Ibnu Salam sebagaimana penuturan Al-Imam Ibnu Battah, di mana mereka semua sepakat konsensus mengatakan iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, mencakup perkataan dan perbuatan, ucapan dan amalan, dan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep ini, konsep Ahlussunnah wal Jamaah, dua hal yang sangat penting untuk kita tekankan di sini. Yang pertama, bagi mereka iman itu mencakup amalan. Yang sebelumnya dibahas bahwa amalan di sini mencakup amalan hati dan amalan anggota tubuh. Yang kedua, bahwa mereka semua konsensus iman itu mengalami fluktuasi, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang oleh sebagian di antara ulama dirinci bahwa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan banyaknya ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ulama yang menyebutkan, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid pada jilid ke-9. Itu beliau menukil bahwa ini adalah konsensus para ulama ahli hadis dan para ahli fikih, bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bahwa iman itu mencakup ucapan dan amalan, perkataan dan perbuatan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali untuk kita pahami, karena ini adalah persoalan yang prinsip. Ini terkait dengan diri kita, terkait dengan orang lain, terkait dengan masyarakat, terkait keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ini persoalan al-iman ini. Makanya ini tanpa adanya sekte yang menyimpang di dalam persoalan ini juga bagi kita sangat penting untuk kita pahami. Pada sisi yang pertama, bahwa iman itu mencakup amalan, menariknya adalah bahwa pandangan Ahlussunnah wal Jamaah kaitannya dengan konsep ini, iman itu mencakup amalan, artinya bahwa orang yang mengaku beriman lalu tidak mengamalkan konsekuensi daripada keimanannya, tidak mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan larut dengan kemaksiatan, larut dengan dosa-dosa yang bisa mengeluarkan dari keimanannya, maka ini tidak dipandang sebagai orang yang beriman. Karena unsur utama di dalam konsep keimanan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya adalah amal. Jika amal ini tidak dilakukan, maka itu artinya iman itu nihil bagi orang tersebut, dari orang tersebut. Ini di satu sisi. Oleh karena itu, adalah pemahaman yang keliru di tengah masyarakat kita kalau ada yang menganggap dirinya bahwa dia
sudah beriman, cukup baginya dia yakin, dia beriman, tetapi dalam prakteknya, di dalam pengamalan sama sekali tidak ada aplikasi dalam pengamalan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang tidak salat, ya. Padahal salat ini adalah salah satu di antara hal yang prinsipil di dalam agama. Ya. Ini berarti bahwa konsep keimanan yang ada pada dirinya ini adalah keliru. Ini terpengaruh oleh pemahaman yang mengeluarkan amalan dari konsep keimanan. Ya, ini dalam sejarah sekte, ya, dalam studi tentang sekte-sekte Islam yang dikenal mengeluarkan amalan dari konsep keimanan itu adalah orang-orang Murji'ah, sekte Murji'ah. Nah, ini yang ditantang oleh para ulama klasik, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Humaydi, bahkan guru-guru beliau, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, dan lain-lain, semuanya kemudian mengkantar pemahaman yang mengeluarkan amalan dari konsep keimanan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuknya amalan dalam konsep keimanan ini bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya begitu saja, tetapi ini didasarkan pada dalil yang demikian tegas, demikian sharih, gamblang, yang menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya sekedar tasdik saja, pembenaran dalam hati, tidak hanya lewat iqrar bil lisan, syahadatain, tetapi dibuktikan dengan amalan. Salah satu di antara dalil yang demikian jelas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang terkait dengan proses pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, yang mana di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kiblat beliau selama kurang lebih 1,5 tahun atau sekitar 16 bulan itu kiblat beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu setelah itu turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengalihkan kiblatnya ke Baitullah di Masjidil Haram di Mekah. Ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika pengalihan kiblat ini, syariat pengalihan kiblat ini telah turun, maka oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi itu merasa atau mereka bertanya-tanya hal ihwal tentang status salat sahabat-sahabat yang sudah wafat di masa sebelum pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Mekah. Ada yang syahid dalam peperangan misalkan, sehingga oleh mereka yang menyaksikan proses peralihan kiblat ini dan telah mengalihkan kiblatnya, itu bertanya tentang bagaimana status salat mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Di sini teks ayat ini mengatakan imanakum, iman kalian. Padahal yang dimaksudkan kalau merujuk kepada sabab nuzul ayat ini, yang dimaksudkan iman dalam kaitannya dengan ayat ini adalah as-salah, yaitu salatnya para sahabat yang telah wafat sebelum pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Mekah. Nah, ini menjadi dalil bahwa amal itu masuk dalam kategori iman. Dalam arti kata, iman salah satu di antara unsur terpenting dalamnya adalah amal. Di mana jika tidak ada amalan sama sekali, iman itu tidak wujud pada diri seseorang. Juga ayat-ayat yang lain yang memberikan sifat untuk orang-orang yang beriman yang juga demikian banyak di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini memberikan karakter dan sifat-sifat orang-orang yang beriman.
di mana di antara sifat-sifat mereka selain adalah sifat-sifat yang berkenaan dengan amalan hati-hati mereka, yaitu gemetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka bertawakal pada Allah. Ini adalah amalan-amalan hati. Kemudian pada lanjutan ayat itu, pada ayat berikutnya, sharih sekali, sangat gamblang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat. Jadi alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu ditutup lagi pada ayat berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Ini diantara dalil, dan masih banyak yang lain. Kita tidak memungkinkan untuk mengambil semuanya. Kemudian sabda Nabi SAW yang juga menjadi dalil tentang masuknya amalan ini dalam konsep keimanan menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis muttafaqun alaih, terkait dengan delegasi Bani Abdul Qais yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang apa saja yang harus mereka dakwahkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa petunjuk dan arahan, ya, perintah. Di antaranya adalah tentang perintah beriman kepada Allah semata. Lalu Nabi bertanya, atadruna mal imanu billahi wahdah, tahukah kamu apa sebetulnya esensi beriman kepada Allah semata? Lalu mereka berkata kepada Nabi bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang hal tersebut. Lalu Nabi menjelaskannya, ya, al-imanu billahi wahdah, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyam ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus. Di mana hadis ini menjelaskan tentang makna beriman kepada Allah semata dengan menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang melalui anggota tubuhnya. Yang pertama di antaranya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini adalah amalan lisan, ucapan yang diikrarkan dengan lisan. Wa iqamus salah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa siyamu ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini semua adalah amalan-amalan yang didefinisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai iman kepada Allah semata. Wa antu'tu minal maghnamil khumus, dan engkau mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang, jadi ghanimah. Nah, ini jelas sekali bahwa Nabi mendefinisikan iman itu dengan amalan-amalan yang dilakukan dengan anggota tubuh. Hadis tentang cabang-cabang iman juga begitu gamblang menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa konsep iman itu adalah mencakup amalan, selain tentu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan, membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan, lalu wa amalun bil arkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi ini menggambarkan bahwa iman itu mencakup amalan, karena Nabi SAW menyebutkan amalan di antaranya adalah amalan yang dilakoni dengan lisan, yaitu qaulu la ilaha illallah. Kemudian amalan yang dikerjakan melalui anggota tubuh, yaitu imatatul adza 'anit tariq, menjauhkan, menghindarkan, meminggirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu di antara cabang iman. Nah, ini semua adalah amalan-amalan yang masuk dalam konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan sisi yang pertama dari konsep iman menurut Al-Imam Al-Humaidi dan tentu saja adalah menurut a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Kita beralih kepada sisi yang kedua, yaitu perkataan Al-Humaidi yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini adalah termasuk hal yang prinsip dalam persoalan iman menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu mengalami fluktuasi. Dalam penjelasan ulama yang lain dimaksudkan yazidu di sini adalah yazidu bi ta'ah, yaitu bertambah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang keimanan itu dengan melakukan kemaksiatan atau tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep yazidu wa yanqus atau fluktuasi iman ini bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti digambarkan tadi adalah persoalan yang mendasar dan menjadi konsensus bagi mereka. Persoalan ini melahirkan sikap yang sesungguhnya menarik untuk kita benar-benar mengerti dan paham tentang konsekuensi dari pernyataan iman itu berfluktuasi. Tentu konsekuensinya baik kembali kepada diri kita masing-masing, bahwa kita bisa mengukur diri kita di mana posisi keimanan kita. Kita tidak bisa memandang diri kita semata bahwa saya beriman, tetapi sejauh mana tingkat keimanan itu kita tidak merasa sibuk dengan itu. Padahal seharusnya kita semua kalau yakin iman itu bertambah dan berkurang, maka disinilah peranan kita untuk memperbaiki diri kita agar bisa semakin bertambah kualitas keimanan kita dan meminimalkan pengurangan iman itu dalam diri kita, dari diri kita. Karenanya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang beriman itu karena berdasarkan prinsip ini, orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat, tidak berada pada satu tingkatan yang menyamakan semua orang beriman. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, setidaknya ada setidaknya ada 3 tingkatan bagi orang-orang yang beriman yang di dalam Al-Quran pun juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala kemukakan bahwa orang-orang beriman itu ada 3 tingkatannya. Masing-masing tingkatan ini dalam satu tingkatan, orang-orang yang dalamnya juga bertingkat-tingkat lagi. Yaitu yang pertama adalah tingkatan terendah, zalimun li nafsihi, kemudian yang kedua adalah muqtasid, dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairati biidnillah. Nah, ini ada kaitannya dengan fluktuasi iman tersebut, di mana tentu orang yang imannya bertambah terus dan tidak berkurang atau sangat minim pengurangannya, maka ini bisa sampai pada tingkat keimanan yang sangat tinggi, yaitu sabiqun bil khairati biidnillah. Sehingga dalam kaitannya dengan prinsip ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyamakan semua orang-orang yang beriman. Ya, tidak menyamakan antara orang yang imannya full dengan imannya berkurang karena tidak melakukan perintah Allah atau karena melakukan kemaksiatan. Sehingga tidak menyamakan antara orang-orang soleh dengan orang yang toleh, orang-orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang rajin beribadah dengan yang malas beribadah, bahkan larut dengan kemaksiatan. Sehingga tidak sama antara keimanan para nabi, para siddiqin, para salihin dengan orang-orang fasik. Nah, ini karena prinsip ini dibangun di atas prinsip bahwa iman itu berfluktuasi, tidak menyamakannya. Ini untuk di dunia. Begitu pula bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena iman menurut mereka adalah sesuatu yang mengalami fluktuasi bertambah dan berkurang, mengalami pasang surut, maka orang-orang beriman yang jatuh ke dalam kemaksiatan, bagi mereka tidak serta-merta itu keluar dari keimanan. Bagi mereka
dipandangnya sebagai orang yang tetap beriman dengan keimanannya walaupun dia bisa fasik dengan kemaksiatannya. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang para pelaku dosa besar sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaidi tentang sikap orang-orang Khawarij, tentang para pelaku dosa besar yang disikapi keluar dari keislaman dan dikafirkan. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang-orang beriman sekalipun dia melakukan dosa dan kemaksiatan, selama dosanya itu bukan dosa syirik dan dosa kekufuran yang bisa serta-merta mengeluarkannya dari Islam, maka tetap dia dikategorikan sebagai orang yang beriman tetapi lemah imannya. Makanya mereka mengatakan orang yang seperti itu adalah mu'minun naqisul iman, orang beriman yang minim keimanannya, atau mu'minun bi imanihi naqisu fasiqun bi kabiratihi, mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa-dosanya. Ini sangat berbeda dengan orang yang mengatakan iman itu tidak berfluktuasi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada dua kutub yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sisi ini. Yang pertama adalah orang-orang yang dikenal sebagai Al-Wa'idiyah, Ahlul Wa'id. Al-Wa'idiyah itu kelompok yang ekstrim dari orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Mereka ini dikenal sebagai Al-Wa'idiyah, orang-orang yang gulu di dalam menyikapi dalil-dalil yang bernuansa ancaman. Al-Wa'id. Orang-orang Al-Wa'idiyah ini memandang bahwa iman itu adalah sesuatu yang tidak berfluktuasi. Dia adalah sesuatu yang utuh, satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa berkurang. Di mana bagi mereka kalau iman itu berkurang maka otomatis pelakunya keluar dari iman. Mereka menganalogikannya ibaratnya seperti angka bulat. Angka 1 misalkan, anggaplah misalkan angka 100. 100 ini, angka 100 kalau dikurang 1, maka dia tidak lagi 100. Ya, tidak lagi menjadi 100. Keluar dari jumlah 100 itu. Nah, seperti itu juga ya analoginya dengan keimanan. Bagi mereka, keimanan ketika berkurang 1 saja dengan melakukan kemaksiatan, maka ini pelakunya keluar dari iman. Sekalipun nanti berbeda antara konsep Khawarij dengan Mu'tazilah, kaitannya dengan orang yang keluar dari iman tadi karena melakukan dosa. Artinya, ini lahir dari prinsip bahwa iman itu sesuatu yang utuh yang tidak bisa bertambah dan tidak berkurang. Oleh Khawarij dipandang sebagai orang yang kafir, sedangkan orang Mu'tazilah dikatakan sebagai oleh orang-orang Mu'tazilah dipandangnya pelaku dosa besar itu sekalipun beriman, kalau melakukan dosa besar maka dia keluar dari keimanan dan berada pada posisi antara iman dan kafir yang dikenal dalam Pancasila mereka, Pancasila Mu'tazilah dengan al-manzilah bainal manzilatain, jadi posisi antara dua posisi, yaitu posisi antara iman dan kafir. Baik, ini karena kembali kepada prinsip konsep keimanan yang tadi ya, bahwa iman itu adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Tidak bisa berkurang karena kalau kurang maka otomatis imannya hilang atau pelakunya keluar dari keimanan. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu adalah sesuatu yang berfluktuasi, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, sekte yang kedua yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalam kaitannya dengan pertambahan dan pengurangan iman atau fluktuasi iman adalah orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah juga sebetulnya sama dengan Khawarij di satu sisi, bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Walaupun mabda'nya berbeda, ya. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah tetap sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan amalan itu adalah bahagian daripada iman, tetapi iman adalah sesuatu yang tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, maka orang-orang Murji'ah yang
tidak memasukkan amalan dalam konsep keimanan menurut mereka, tetapi pada sisi fluktuasi iman itu sepakat dengan Mu'tazilah dan Khawarij bahwa iman adalah sesuatu yang tidak bertambah, karena bagi mereka iman itu hanya adalah tasdik, hanya tasdik semata, di mana tasdik ini kalau berkurang, ya tasdik atau al-yakin, keyakinan ini ketika berkurang, maka ini berimplikasi pada keraguan. Kalau keraguan ini yang muncul, maka itu artinya iman sudah tidak ada. Dengan demikian, maka menurut mereka iman itu adalah sesuatu yang tidak bertambah, ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia satu kesatuan yang utuh. Hanya saja bedanya dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau Khawarij itu mengatakan kalau iman itu berkurang, maka konsekuensinya dia keluar dari keimanan. Mereka tidak mengarahkan konsep ini ke sana. Murji'ah tidak mengarahkannya ke sana. Tetapi mereka mengatakan selama tasdik itu masih ada, maka ini tetap beriman. Dan semua orang-orang beriman itu sama semua derajatnya. Sehingga bagi mereka orang yang sangat tinggi keimanannya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan yang pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan, karena mereka semua memiliki keyakinan, memiliki tasdik. Nah, ini gara-gara konsep yang dibangun, gara-gara konsep mereka yang mengatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang utuh, yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan penjelasan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika memegang prinsip ini bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, ini di satu sisi akan kembali kepada pribadi orang-orang yang beriman untuk waspada, senantiasa menjaga keimanannya, tahu di mana posisi-posisi iman itu harus tahu di mana posisi-posisi beriman itu, posisi-posisi keimanan itu harus kemudian diupayakan untuk bisa bertambah dengan amalan, dan di mana posisi-posisi itu bisa mengurangi keimanan tersebut. Sehingga ini adalah majal untuk fastabiqul khairat, bermusabaqah untuk dan bermusaraah, berlomba-lomba untuk melakukan amalan yang soleh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman adalah mencakup ucapan dan amalan, al-qaul wal amal. Al-imanu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, hal yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain pada sisi qaulun wa amal tadi, kalau Khawarij dan Mu'tazilah sepakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa amalan itu mencakup, iman itu mencakup amalan di satu sisi, karena ini mencakup sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bedanya adalah karena pada hukum yang dibangun di atasnya. Kemudian yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Murji'ah pada sisi masuknya amalan dalam konsep keimanan adalah bahwa ketika mereka membatasi iman itu hanya pada tasdik, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membatasi pada tasdik saja, tetapi mencakup tasdik bil janan, kemudian iqrarun bil lisan, dan amalun bil arkan, amal dengan anggota tubuh. Maka mereka memiliki sikap terkait dengan pelaku dosa besar, di mana oleh orang-orang Murji'ah, bagi mereka ini tidak ada hubungannya dengan dosa itu tidak ada hubungannya dengan iman, karena memang tidak masuk dalam kategori dalam konsep keimanan menurut mereka. Karenanya mereka menyamakan antara iman para nabi, para siddiqin dengan orang-orang fasik. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka tidak samakan. Yang kedua, bahwa ketika nanti berhubungan dengan masalah hal-hal yang bisa membatalkan keimanan, membatalkan keislaman, orang-orang Murji'ah cenderung membatasi hal yang bisa membatalkan keimanan itu hanya pada takdzib saja, pada pendustaan saja, pengingkaran saja, pendustaan saja terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain at-takdzib, pendustaan terhadap apa yang datang dibawa oleh Nabi, juga
terdapat sejumlah hal-hal, sejumlah keyakinan dan amalan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari keimanan dan keislamannya. Ini karena konsepnya yang yang kompleks, syamil dan mencakup tadi perkataan dan perbuatan, keyakinan hati, iqrar dengan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi kaitannya dengan masalah bertambah dan berkurangnya keimanan, ini juga didasarkan pada dalil yang demikian banyak sebetulnya. Ya, sangat banyak dalil-dalil berhubungan dengan ini, tapi tentu kita tidak bisa menyebutkannya secara keseluruhan, terbatasnya waktu, tetapi paling tidak ada beberapa dalil yang bisa kita singgung di sini. Di dalam Al-Quran misalkan, setidaknya ada di 6 tempat ayat yang demikian gamblang, sharih, menyebutkan tentang pertambahan iman. Ya. Di antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 2, ya, yang tadi juga disebutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah keimanannya. Juga ayat 173 dari surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Di sini katakan fazadahum imana. Maka hal itu menambah keimanan mereka. Yang ketiga, di tempat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat yang keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim agar mereka keimanan mereka bertambah dengan keimanan yang ada sebelumnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Ini semua sharih, gamblang, tegas menyebutkan pertambahan iman. Kemudian yang kelima dalam surah Al-Ahzab ayat 22, firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini juga sharih pertambahan iman itu. Kemudian yang keenam dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Nah, ini semua ayat-ayat yang gamblang sharih menyebutkan tentang pertambahan iman. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada catatan yang disebutkan oleh sejumlah ulama kita bahwa ayat-ayat yang sharih menunjukkan tentang pertambahan iman itu juga sesungguhnya merupakan dalil akan berkurangnya keimanan itu. Karena tentu saja sesuatu yang qabil ziyadah, yang bisa bertambah, otomatis itu juga bisa mengalami pengurangan. Ya, bisa mengurangi pengurangan kalau sesuatu itu bertambah. Karena dia bukan sesuatu yang sifatnya statis, tapi dia selalu dinamis, dia bertambah. Di saat tidak bertambah, maka sesungguhnya itu adalah hakikatnya pengurangan. Karena idealnya dia bertambah terus, tapi di saat dia statis, tidak bertambah, itu hakikatnya adalah pengurangan pada sisi itu. Karenanya ulama kita mengatakan, sekalipun seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan pengurangan iman, maka dalil-dalil yang menunjukkan tentang penambahan iman itu adalah merupakan dalil untuk pengurangan itu sendiri. Karena sesuatu yang bisa bertambah itu juga berarti bisa berkurang. Hanya saja memang, dan ini juga dilihat bahwa sebagian di antara ulama kita, mimbabil adab, tidak menyebutkan an-nuqsan karena dalilnya lebih banyak pada az-ziyadah, sekalipun seperti yang disebutkan oleh al-Imam
Ibnu Uyainah tadi, Sufyan Ibnu Uyainah yang dinukil oleh Al-Humaidi, ketika Ibrahim Ibnu Uyainah mengatakan jangan kamu mengatakan berkurang, beliau mengatakan tidak, dia bisa berkurang bahkan pupus semuanya. Ini karena beliau cenderung membatasi hanya pada penambahan, karena baginya pengurangan itu tidak sharih atau tidak banyak dalil yang menunjukkan tentang itu. Pada akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara dalil yang disebutkan pada kesempatan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga tadi disebutkan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, ini kan sebetulnya kalau dipahami secara sederhana saja, hadis ini menunjukkan bahwa iman itu adalah sesuatu yang fluktuatif, bertambah dan berkurang, karena disebutkan cabang-cabang itu bisa sampai menjadi 79 cabang atau 69 cabang menurut riwayat yang ada ini. Nah, tentu yang semakin banyak cabang yang dia miliki, maka ini semakin bertambah keimanannya. Yang berkurang cabang-cabang keimanannya, maka sedikit pula keimanannya. Nah, ini sederhananya seperti itu. Ya, di samping hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan itu masuk dalam konsep keimanan. Kemudian berikutnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sharih sekali bahwa iman itu berkurang. Itu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi di akhir hadis ini dikatakan, orang yang hanya mampu mengingkari dengan hatinya suatu kemungkaran, maka itu adalah gambaran iman yang sangat lemah. Nah, lemah ini indikasi bahwa imannya kurang. Beda dengan orang yang mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, apalagi yang mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Ini diantara dalil-dalil ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang fluktuasi iman. Sangat banyak sesungguhnya yang tidak bisa kita ungkapkan, apalagi kalau merujuk kepada asar dari para salaf. Sangat banyak juga salaf mengatakan perlunya iman ini mengalami fluktuasi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu misalkan pernah mengatakan kepada para sahabat, qum bina nazdadu imanan, mari kita berusaha untuk menambah keimanan. Qum bina nazdadu imanan. Nah, ini gambaran bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala memahami bahwa iman itu sesuatu yang mengalami penambahan, sampai beliau meminta para sahabat untuk melakukan amal yang bisa menambah keimanan. Yang lebih sarah lagi, asar dari Umar bin Habib al-Khatmi, salah seorang sahabat yang seperti dinukil atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Al-Syariah dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Iman. Beliau katakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi Umar bin Habib ini mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ketika ditanya, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh, bagaimana penambahan dan pengurangannya, beliau katakan, idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa khasyainahu, fadzalika ziyadatuhu. Kalau kita ini mengingat pada Allah, memuji pada Allah, dan tertanam rasa khasyah kepadanya, maka itu adalah aplikasi dari penambahan iman. Tetapi kalau kita lalai, fa idza ghafalnahu wa dhayya'na, fadzalika nuqsanu. Kalau kita lalai mengingat pada Allah, maka itu adalah esensinya pengurangan iman, kata Umar bin Habib al-Khatmi radhiyallahu taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala misalkan di antara sahabat yang peduli dengan persoalan ini dan memohon doa pada Allah dan berdoa dengan doa yang seperti ini. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fahman. Ya Allah, tambahkanlah keimananku, keyakinan dan fikih.
Nah, ini tentu saja tidak berdoa seperti ini kecuali kalau yakin bahwa iman itu mengalami fluktuasi, bisa bertambah. Sampai beliau berdoa, Allahumma zidni imanan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini konsep keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Al-Humaidi di sini dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit teks dari beliau ini. Beliau katakan wala yanfa'u qaulun illa bi'amal. Nah, ini sebagai penjelasan lanjutan dari konsep awal yang disebutkan bahwa tidaklah berguna ucapan itu tanpa amalan. Artinya dalam konsep iman itu kalau hanya qaul semata tanpa amal maka iman ini tidak wujud sesungguhnya. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal. Jadi ucapan iman ya dalam hal ini adalah iqrar bil lisan, syahadatu an la ilaha illallah, tetapi tidak dibarengi dengan aplikasi amalan dan praktek perbuatan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan, maka ini bukan sesuatu yang berguna dalam tinjauan iman ini. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal. Lalu beliau katakan wala yanfa'u wala amalun wa qaulun illa biniyah. Ini persoalan lain sesungguhnya, yaitu bahwa keimanan ini yang konsepnya tadi adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan, perkataan dan perbuatan, ini tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berguna kecuali jika dilandasi dengan niat yang tulus. Ya, kata beliau wala amalun wa qaulun illa biniyah. Tidak bermanfaat amalan dan amalan dan ucapan kecuali dengan dilandasi niat tulus ikhlas karena Allah semata. Nah, ini ada kaitannya dengan syarat diterimanya amalan, yaitu perlu ada keikhlasan. Tidak hanya sekedar amalan tanpa ada ketulusan dan keikhlasan dalam mengamalkan amalan tersebut. Nah, ini semua terkait dengan iman. Lalu beliau katakan selanjutnya mempertegas wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Juga tidak sebagaimana sebelumnya, juga tidak berguna suatu ucapan dan suatu amalan dan suatu niat keikhlasan kecuali kalau dibarengi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau di sini mempertegas bahwa perhatian kita dalam prinsip beriman adalah iman itu mencakup ucapan dan amalan, perkataan dan perbuatan, dua-duanya amalan yang dilakoni dengan lisan kita dan diamalkan dengan anggota tubuh ini harus dilandasi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang ikhlas tulus karena Allah semata, dan yang kedua adalah ikhlas di dalam mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggabungkan antara al-ikhlas dengan al-ittiba. Nah, ini konsep iman yang digariskan oleh Al-Imam Al-Humaidi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab beliau ini. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Al-Humaidi tadi wala yanfa'u qaulun wala illa wa amalun wala yanfa'u qaulun illa bi'amal wala amalun wa qaulun illa biniyah wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Ini adalah merupakan penjelasan yang lebih detail dari prinsip global yang beliau kemukakan sebelumnya. Sebetulnya seandainya beliau mencukupkan dengan prinsip global sebelumnya, al-imanu qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus, maka ini sudah mewakili sesungguhnya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam konsep keimanan yang merupakan konsensus para ulama salaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi beliau ingin mempertegas dan memberikan penjelasan tambahan tadi apa yang disebutkannya bahwa ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Amal terkait dengan qaul dan qaul terkait dengan amal. Begitu juga bahwa semua ini harus dibangun di atas keikhlasan dan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
uh, oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau sedikit memberikan penjelasan setelah sepertinya beliau menganalisa pandangan-pandangan dan tulisan-tulisan ulama, akwal para ulama salaf yang terkait dengan konsep keimanan ini. Sesungguhnya bukan karena berbeda, tetapi ada stressing tertentu yang ditekankan. Selain bahwa iman itu mencakup amalan dan bahwa iman itu berfluktuasi, di antara ulama ada yang menambahkan selain dua tadi, ya, qaulun wa amal, ada yang menambahkan dengan niat, ada yang menambahkan dengan i'tiqad, dan seterusnya. Ini semua dimaksudkan bahwa semua itu dikemukakan oleh para ulama karena ada poin-poin yang ingin di stressing dalam pernyataan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira pembahasan yang terkait dengan konsep keimanan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dalam paragraf ini, yaitu perkataan beliau, al-imanu wa anna al-imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qawlun illa bi'amal wa la amalun wa qawlun illa biniyah wa la qawlun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Dan juga nukilan yang dinukil oleh beliau dari Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, bahwa al-imanu qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus, seperti yang tadi dikemukakan. Masih ada nanti lanjutannya terkait dengan ini ketika membahas tentang konsep pandangan orang-orang Khawarij terhadap para pelaku dosa. Ini dibangun di atas prinsip keimanan ini. Beliau juga sebutkan nanti di risalah ini dalam paragraf lainnya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.